Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Presiden Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Namun suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan yang disebabkan oleh kedudukan di Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya kepada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Inggris akhirnya mengambil langkah yang sebelumnya tertunda dengan mengakui negara Palestina. Usai pengakuan dari Inggris, Kedutaan Besar Palestina di London mengibarkan bendera Palestina di depan kantor kedutaan. Inggris sendiri bergabung dengan sejumlah negara lain, termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi juga telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional seiring meningkatnya kampanye militer Israel di Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas menentang pengakuan negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup Israel. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT soal solusi dua negara di markas PBB New York. The humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan Republik Indonesia soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Presiden Prabowo sempat mati. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need. Namun suara Presiden Prabowo kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato.
Pihak Kementerian Luar Negeri memastikan meskipun mikrofon dimatikan karena alasan prosedural mengenai batas waktu pidato para kepala negara hanya 5 menit. Namun pidato Presiden Prabowo telah tersampaikan di KTT Solusi Dua Negara terkait Palestina dan terdengar jelas oleh para delegasi di ruangan tersebut. Situasi keprihatinan atas apa yang terjadi di Gaza, kekerasan yang terjadi di sana, kemudian bencana kemanusiaan, kelaparan yang disebabkan oleh kedudukan di Gaza, kemudian apresiasi Indonesia khususnya kepada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Selain Presiden Prabowo, momen mikrofon mati juga terjadi saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Inggris akhirnya mengambil langkah yang sebelumnya tertunda dengan mengakui negara Palestina. Usai pengakuan dari Inggris, Kedutaan Besar Palestina di London mengibarkan bendera Palestina di depan kantor kedutaan. Inggris sendiri bergabung dengan sejumlah negara lain, termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi juga telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional seiring meningkatnya kampanye militer Israel di Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas menentang pengakuan negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup Israel.